Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelas 12 IPA 3. Dengan saya Hilma Emira, absen 18. Saya Soinginur Aliza, absen 38. Saya Siska Diaryani, absen 36. Saya Nisa Deliana, absen 11. Di sini kami ingin memberitahukan informasi terkait bangunan bersejarah di Indonesia, salah satunya Gereja Katedral Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, sekarang saya sudah berada di depan pintu masuk Museum Gereja Katedral yang beralamat di Jalan Katedral nomor 7B, Pasar Baru, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat. Nah, Museum Gereja Katedral ini berada di dalam kawasan Gereja Katedral, tepatnya di seberang Masjid Istiqlal. Untuk teman-teman yang ingin berkunjung ke Museum Gereja Katedral, bisa mengunjunginya dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Namun hari Jumat tutup. Teman-teman juga bisa melihat di sini sudah ada jam operasional dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh teman-teman. Nah, teman-teman, di sini ada pendiri dari Museum Gereja Katedral yang bernama Rudolphus Corys. Ia lahir pada tanggal 11 Agustus 1929 di Maastricht, Belanda. Nah, beliau mulai berkarya di Gereja Franciscus Xaverius, kemudian di Gereja Santa Perawan Maria Ratu, Gereja Santo Yohanes Pengginjil, dan akhirnya di Gereja Katedral Jakarta dari tahun 1985 hingga tahun 1993. Nah, Peter Corys ini adalah sosok pribadi yang tidak pernah berhenti berkarya dari masa mudanya hingga masa tuanya. Hari-harinya selalu disertai dengan aktivitas petualangan dan pelayanan hingga akhir hayatnya. Nah, teman-teman, di sini juga ada jubah yang pernah dipakai oleh Peter Corys pada saat ke gereja katedral. Di sini juga ada barang-barang dari Peter Corys. Ada mesin tiknya dan ada buku hariannya. Nah, ruangan pertama yang kita akan masuki adalah koleksi katedral. Nah, di sini kita akan diberitahu tentang sejarah awal mula gereja katedral ini dibangun. Nah, sebelum gereja katedral di daerah Jakarta Pusat ini dibangun, pada tahun 1808 diresmikan gereja darurat pertama yang berbentuk rumah bambu di daerah lapangan Banteng Barat. Setelah itu, pada tahun 1810 ini, gereja tersebut pindah ke Gang Kenanga. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1828 ini terjadi kebakaran hebat di daerah Senen yang termasuk daerah Gang Kenanga. Nah, di situ gerejanya tidak terkena kebakaran, tapi gerejanya sudah rapuh dan tidak layak untuk digunakan. Nah, pada tahun 1828 ini diberilah tanah bekas rumah Letnan Gubernur, yang setelah itu pada tahun 1829 berdirilah cikal bakal gereja katedral yang sekarang. Selanjutnya, pada tahun 1880 dilakukan perbaikan-perbaikan termasuk memindahkan menara dan menambahkan menara kecil di sisi kiri dan kanan. Pada tahun 1890, 3 hari setelah Paskah, pukul 10:45, atap gereja runtuh. Sejak itu, kandang kereta kuda uskup di belakang pastoran menjadi katedral darurat, digunakan selama 10 tahun. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1899, pembangunan gereja dengan arsitektur neogotik dilanjutkan. Diawali dengan pemberkatan batu pertama di atas fondasi oleh Peter C.W.J. Wienerker S.J. Nah, pembangunan ini dilakukan oleh Insinyur M.J. Hulswit atau setelah Peter E. Dijkmans pulang ke Belanda pada tahun 1894. Lalu, pada tanggal 21 April 1901, gereja katedral dengan nama Pelindung Santa Perawan Maria diangkat ke surga ditahbiskan oleh Vikaris Apostolik Batavia, yaitu MJR Edmundus Sibrandus Lipen SJ, dengan misa pontifikal yang diiringi untuk pertama kalinya oleh paduan suara Santa Cecilia yang didirikan oleh C.J.M. van Arken. Kelompok paduan suara ini masih ada sampai sekarang loh. Ada 3 periode gereja Keuskupan Agung Jakarta. Yang pertama
pertama itu ada masa perintisan. Yang kedua ada persiapan menuju kemandirian gereja. Dan yang terakhir ada gereja lokal yang mandiri. Pada tahun 1807 sampai 1845 ada 3 imam yang menjadi prefek apostolik yang berkedudukan di Batavia. Selanjutnya pada tahun 1842 sampai 1961 ada 8 uskup agung sebagai vikaris polis apostolik. Nah, siapa saja kan mereka itu? Kalian bisa menemukannya di zona ini. Baik teman-teman, kita akan memasuki ruangan yang isinya berbagai furnitur di Katedral Tempo dulu. Di sini ada meja marmer putih, kemudian ada meja rias. Di sini juga ada tempat air Tempo dulu. Di sini juga ada kasur di Katedral Tempo dulu. Di sini ada kursi malas Katedral Tempo dulu. Di sini juga ada jam grandfather. Itu merupakan tempat tidur pastoran Tempo dulu. Pada awalnya para iman banyak menggunakan tempat tidur terbuat dari besi dengan memakai tiang penyangga untuk kelambu. Ini merupakan isi dari ruang ragam furnitur di pastoran Katedral Tempo dulu. Ada meja dengan tabletop marmer putih dengan kursi kayu kombinasi rotan. Lalu ada meja rias dengan tabletop marmer putih. Ada kursi malas terbuat dari kayu dan beralas rotan. Lalu ada tempat air Tempo dulu terbuat dari keramik. Kemudian ada jam grandfather clock yang berasal dari Belanda, buatan abad ke-17 dengan nuansa 4 musim. Selanjutnya, kita akan memasuki ruangan abad 17 sampai 19. Baik, di sini terdapat kursi uskup agung. Di sini juga ada benda-benda abad 17 sampai 19. Contohnya ada bejana minyak suci, ampul. Dan ini merupakan benda-benda lainnya. Oke, selanjutnya kita memasuki ruangan liturgi. Liturgi merupakan karya bakti bersama, yaitu karya bakti dari gereja. Di sini ada Roman Casula. Dan barang-barang lainnya. Di sini juga ada Habemus Papam. Ada juga barang lainnya seperti bireta. Ini merupakan kursi Uskup Agung Monsignor Leo Sukoto SJ. Kursi Uskup Agung ini dihadiahkan oleh umat untuk Monsignor Leo Sukoto, namun kursi ini tidak pernah digunakan beliau dikarenakan model kursi ini berukiran kepala singa di kedua sisi pegangan tangan yang berkesan tegas dan berwibawa. Kursi ini memiliki gaya Victorian Gothic dan terbuat dari kayu solid jati. Ini adalah patung Bunda Maria berkonde
yang diapit oleh sepasang pria wanita Jawa yang sedang menyembah. 3 arca kecil itu dibuat oleh Romo Michael Riksaatmaja SJ pada tahun 1896 sampai 1954, sekitar tahun 1930 ketika beliau belajar ilmu ketuhanan di negeri Belanda sebagai latihan untuk perkembangan kesenian Katolik Jawa. Kemudian yang di bawah ini adalah stempel Uskup Jaja Seputra dan kaleng misi. Untuk arsitektur Gereja Katedral Jakarta ini memiliki gaya neogotik. Di depan pintu masuknya terdapat patung Bunda Maria dan tulisan Latinnya yang memiliki arti segala keturunan menyebut aku bahagia. Melihat ke atas terdapat kaca yang berbentuk bunga mawar yang diberi nama Rosetta. Itu juga melambangkan Bunda Maria. Nah, Gereja Katedral ini memiliki 3 menara. Yang pertama ada Menara Angels Day setinggi 45 meter, lalu ada Menara Benteng Daud setinggi 60 meter, dan Menara Gading setinggi 60 meter. Di halaman depan gereja terdapat patung Kristus Raja, yang mana patung ini dipersembahkan oleh umat gereja katedral untuk Serikat Yesus, di mana kita dapat menjumpai tulisan di bawah dari patung Kristus Raja itu, ucapan penuh syukur atas 75 tahun kehadiran Serikat Yesus. Lalu, di halaman samping gereja terdapat Goa Maria atau yang biasa dikenal dengan Grotto yang memiliki bentuk fisik mirip dengan Goa Maria di Lourdes, Prancis. Goa Maria ini diresmikan pada Desember tahun 1979. Kita bisa lihat sebuah batu di bawah patung Bunda Maria, yang mana batu itu diambil dari Goa Maria di Lourdes. Di samping bangunan gereja terdapat taman dengan hiasan ikon Garuda Pancasila yang biasa disebut dengan Plaza Pancasila. Untuk interior gereja katedral, pada pintu utamanya terdapat sebuah batu pualam yang isinya hendak memberitahu bahwa gereja ini didirikan oleh arsitek Marius Hulswit pada tahun 1899 sampai 1901. Dan batu pualam ini juga menjelaskan bahwa gedung ini digambarkan oleh Antonius Jigmans. Pada sisi kirinya terdapat sebuah monumen dubus yang dibuat di Belgia. Dan monumen ini merupakan ucapan terima kasih kepada Jenderal Dubus karena beliau membantu negosiasi untuk mendapatkan tanah yang saat ini dijadikan Gereja Katedral Jakarta. Selanjutnya, pada ruang umat terdapat Pieta, yaitu replika dari karya Michelangelo yang menggambarkan Maria yang sedang memangku jasad Yesus setelah diturunkan dari salib. Pada dinding-dindingnya terdapat lukisan jalan salib, yaitu lukisan di atas ubin yang dibuat oleh Theo Malkenbot yang dipasang pada tahun 1912 dan berjumlah 14 buah. Selain itu, terdapat juga mimbar pengetahuan yang merupakan hadiah dari Imamat Louis Pen yang didirikan oleh Pastor Wenker setinggi kurang lebih 12 meter. Nah, di ujung tangganya ini terdapat 2 rasul. Yang kiri yaitu Rasul Petrus yang memegang kunci, dan yang kanan merupakan Rasul Paulus yang memegang kitab suci dan juga pedang. Selanjutnya terdapat pipe orgel yang dibuat di Belgia pada tahun 1988. Pipe orgel ini merupakan instrumen utama dalam liturgi gereja. Pada panti imam terdapat patung Ignatius de Loyola yang terdapat pada pilar sebelah kiri di depan altar utama.
dan patung Franciscus Xaverius yang terdapat di sebelah kanan di depan altar utama. Dia ini seorang misionaris terkenal yang pernah datang ke Indonesia bagian timur. Di gereja katedral ini terdapat 3 altar. Yang pertama ada altar utama yang berhias relief dan patung 12 murid Yesus serta Ignatius de Loyola dan Franciscus Xaverius. Yang kedua ada altar Yosef yang berhias relief kehidupan Santo Yosef. Yang ketiga yaitu altar Maria, yaitu altar yang berhias relief kehidupan Bunda Maria. Dekat dengan altar Maria terdapat bejana pemandian yang terbuat dari marmer, biasanya digunakan untuk pembaptisan. Di samping altar utama terdapat katedra, yaitu tempat duduk uskup sewaktu memimpin misa. Itulah informasi yang dapat kami berikan mengenai Gereja Katedral dan Museum Gereja Katedral. Mohon maaf bila ada kesalahan, semoga video ini membantu kalian semua. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.